Sekretaris Utama bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan lembaga administrasi negara. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum bertugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia dan kerumah tanggaan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang jasa. Bagian umum dan layanan pengadaan mempunyai tugas untuk melaksanakan layanan pengelolaan barang milik negara, kerumah tanggaan, kampus pengembangan kompetensi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan layanan pengadaan barang jasa. Dalam upaya peningkatan kinerja layanan, mendukung pencapaian indikator kinerja, dan mendukung penerapan Fleksika, diperlukan transformasi yang signifikan dan berkelanjutan di bagian umum dan layanan pengadaan. Salah satu yang mendorong terobosan yaitu meningkatkan efisiensi, serta kualitas layanan di bagian umum dan layanan pengadaan, dengan inovasi penerapan Smart Work System yang diintegrasikan dengan konsep kerja smarter, sistematis, modern, andal, responsif, efektif, real-time. Kegiatan yang akan dilakukan menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. Penerapan sistem kerja fleksibel di bagian umum dan layanan pengadaan. Digitalisasi dan integrasi sistem informasi. Implementasi konsep kerja smarter. Sistem informasi smarter menaungi atau mengintegrasikan 3 aplikasi utama, yaitu 1. Simpatik, 2. Pelita, 3. LAN Smart Pro, dan 2 aplikasi tambahan, 1. ULP Smart Task, 2. LAN Supplies. Aplikasi Simpatik dikembangkan untuk memudahkan pengelolaan BMN terutama dalam kegiatan inventarisasi BMN, meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian aset, serta manajemen penggunaan aset di kantor lembaga administrasi negara. Pelita bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan perubahan proses bisnis pelayanan rumah tangga yang sebelumnya berbasis manual, dan terkesan pasif menjadi lebih aktif, dengan memanfaatkan kemudahan pelayanan berbasis digital. Aplikasi ini dirancang untuk memantau dan mengelola pekerjaan tim secara efisien. Dengan fitur pembagian tugas, laporan harian, serta dashboard pemantauan progres dan hasil pekerjaan, aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengawasi aktivitas tim dan memastikan setiap tugas diselesaikan tepat waktu. Aplikasi ini dirancang untuk pengelolaan data pengadaan barang jasa yang terintegrasi serta memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mencatat progres dari awal hingga akhir. Aplikasi LAN Supplies adalah sebuah sistem digital yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan persediaan. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pencatatan, pemantauan, serta pengelolaan barang persediaan. Pada periode jangka pendek, telah dilaksanakan 20 kegiatan, yang terdiri dari 11 kegiatan yang telah direncanakan dalam rancangan aksi perubahan, 6 kegiatan tambahan pada jangka pendek, dan 3 kegiatan jangka menengah yang dapat diakselerasikan pada jangka pendek. Konsultasi dengan mentor dan atasan mentor. Pembentukan tim efektif. Konsolidasi tim efektif. Penyusunan rancangan SOP dan SP. Analisa dan identifikasi kesenjangan budaya dan cara kerja. Identifikasi sistem informasi yang akan diintegrasikan. Pelaksanaan sharing knowledge cara kerja pintar. Penyusunan kurikulum budaya kerja digital untuk Smart Office, digital literasi.
Identifikasi peserta dan persiapan BIMTEK Budaya Kerja Digital untuk Smart Office, Digital Literasi. Pelaksanaan BIMTEK Budaya Kerja Digital untuk Smart Office, Digital Literasi. Penyusunan rencana perbaikan layanan budaya kerja, wawancara dengan user layanan. Penyusunan konsep budaya kerja Smarters. Benchmark layanan digital di Kesekretariatan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pengusulan kurikulum Kelan Korpu. Pembangunan chatbot AI ULP. Diseminasi dan uji coba. Pembangunan aplikasi sistem informasi terintegrasi. Penerapan IoT untuk sarana pelatihan dan ruang kerja. Menambahkan ke dalam sasaran kinerja pegawai, SKP, seluruh pegawai bagian umum dan layanan pengadaan, dengan target peningkatan nilai indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 2%, atas 4 layanan bagian umum dan layanan pengadaan. Review dan finalisasi SOP dan SP. Sosialisasi SOP, SP, dan sistem informasi baru. Implementasi sistem informasi terintegrasi di BULP. Launching. Kegiatan periode jangka menengah akan berfokus pada uji coba dan evaluasi sistem yang telah dikembangkan, termasuk revisi SOP dan SP berdasarkan hasil uji coba, serta implementasi penuh sistem informasi terintegrasi di lingkungan kerja. Selain itu, penerapan budaya kerja Smarters akan terus dimonitor dan dievaluasi. Sosialisasi terhadap seluruh elemen terkait dan penguatan budaya kerja juga akan dilakukan pada tahap ini untuk memastikan adopsi yang menyeluruh dan efektif. Kegiatan akan mencakup pengembangan lanjutan dan optimalisasi sistem yang telah diterapkan. Periode ini juga akan fokus pada digitalisasi pengelolaan data dan dokumen layanan, evaluasi kinerja yang berkelanjutan, serta pemberian penghargaan atas inisiatif inovasi. Selain itu, dilakukan review dan update berkala terhadap SOP dan SP guna memastikan kesesuaiannya dengan dinamika organisasi dan kebutuhan layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik, pelaksana tugas Kepala Lembaga Instansi Negara, bersama ini mendukung gagasan aksi perubahan dari Saudara Fahrul Razi Nasution, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-5 tahun 2024 dengan aksi perubahan yaitu transformasi layanan melalui cara kerja smart. Ya, gagasan aksi perubahan ini sangat penting bagi lembaga administrasi negara untuk menciptakan smart office di mana digitalisasi akan membantu banyak melakukan efisiensi proses kerja dan tentunya memperkuat ya kapasitas dari para SDM untuk bekerja secara lebih produktif. Semoga aksi perubahan ini berhasil mendukung perubahan lembaga instansi negara menjadi lembaga yang bigger, smarter, and better. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteksnya setiap unit itu lebih cerdas sesuai dengan konteks masing-masing. Saya kira tadi kalau yang di bagian umum dan PRT ini sudah tepat. Bagaimana kita berpikir smarter, lebih cerdas. Ya, kita menggunakan cara-cara baru dan cara-cara yang lebih efektif. Smarter, bigger, dan better. Ini juga saya ingin menyisipkan, tadi juga sudah disampaikan, harus andal tadi. Andal itu di dalam hasilnya, bisa dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban itu harus ada kiat menghasilkan hasil kerja yang lebih baik, better. Makanya tidak ada kata-kata best di situ, karena better ini dari waktu ke waktu memang harus meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sudrajat, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Lembaga Administrasi Negara. Dengan ini mendukung gagasan atau inovasi yang dibuat oleh Saudara Fahrul Roji Ernasution yang sedang mengikuti pelatihan pimpinan Administrator Angkatan 5 tahun 2024 di Lembaga Administrasi Negara dengan judul Proyek Perubahan Transformasi Layanan melalui Cara Kerja Smarter untuk peningkatan kinerja layanan bagian umum dan layanan pengadaan. Kita LAN memang sedang dituntut untuk selalu memperbaiki berbagai layanan, baik layanan internal maupun layanan eksternal, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan LAN kepada masyarakat, juga masyarakat internal. Sehingga gagasan atau ide inovasi ini sejalan dengan rencana kerja yang sedang kita kedepankan, ya. Jadi kita ingin juga layanan-layanan internal itu juga jauh lebih baik dan berkualitas, ya. Dan juga proses bisnisnya menjadi lebih cepat. Saya Aska, saya Auditor Muda di Inspektorat Lembaga Administrasi Negara. Mengenai aksi perubahan dari Bapak Fahrul terkait transformasi layanan dengan cara kerja smarter, menurut saya inovasi ini adalah merupakan inovasi yang memberikan dampak nyata baik bagi pegawai di internal bagian umum layanan pengadaan maupun bagi stakeholder dari pengguna layanan dari bagian umum layanan pengadaan. Bila diibaratkan dengan anak panah, maka inovasi ini meskipun satu anak panah tetapi dapat menyasar ke beberapa target perbaikan. Saya sangat terkesan dengan rencana pembangunan sistem informasi smarter yang sedang dikembangkan oleh tim ini. Integrasi 3 aplikasi utama seperti Simpatik, Pelita, dan Smartas, serta 2 aplikasi tambahan akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMN serta tugas-tugas harian. Terobosan digital ini, terutama dengan fokus pada fleksibilitas dan digitalisasi layanan, sangat relevan dengan kebutuhan organisasi. Saya optimis bahwa implementasi sistem ini akan meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah proses kerjasama antara DJKN dan LAN nantinya. Dengan adanya transformasi layanan melalui cara kerja smarter, saya merasakan bekerja lebih efektif dan efisien. Dulu saya suka kurang percaya diri untuk membuat nota dinas. Sekarang dengan cara kerja smarter berbasis AI, saya percaya diri membuat nota dinas. Sekarang saya bisa membuat sendiri dengan bantuan AI, bekerja lebih mudah dan berkinerja lebih baik. Terima kasih.